warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali saya Sunarif Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Masih ingat dengan foto-foto ini? Ya, ini foto ini 10 tahun yang lalu tuh sangat terkenal sekali dan sempat membuat heboh Indonesia. Ya, foto ini adalah foto seorang petugas atau pegawai kantor pajak. Dia namanya adalah Gayus Tambunan. Ini Gayus Tambunan ini sangat terkenal pada waktu itu, jadi sekitar 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu karena peristiwa yang terjadi pada tahun 2010. Pada waktu itu kasus ini memang sempat membuat heboh, bukan hanya karena besarnya uang yang dimiliki oleh Gayus, tapi juga aksi-aksi yang dilakukan oleh Gayus. Gayus ini adalah seorang pegawai kantor pajak. Ini golongannya sih kalau kita lihat rendah kelihatannya karena dia baru 3A. Jadi pegawai biasalah, tetapi kekayaan dan aksinya yang membuat orang jadi terlongong-longong. Pada waktu itu Gayus seperti kita ketahui dia dijerat oleh berbagai kasus penerimaan suap. Ada 4 kasus dan dia dihukum dengan hukuman total itu pada waktu itu sampai 30 tahun. Tetapi kemudian dikurangi dan masih juga sangat tinggi, yakni sekitar 29 tahun. Apa sih kasus yang membelit Gayus? Polanya sebenarnya sangat biasa saja, yakni dia bekerja sama dengan para konsultan pajak dari berbagai perusahaan dan kemudian dengan kewenangannya kemudian Gayus mengurangi nilai pajak dan sebagai tanda terima kasih kemudian dia mendapat cashback. Cuman cashback-nya ini nggak ketulungan. Pada waktu itu KPK bahkan menyita hartanya itu atau nilai tunai uangnya saja itu sampai 74 miliar. Dan kemudian ada 31 batang emas masing-masing seberat 100 gram atau kira-kira kalau kita total menjadi sekitar 3,1 kilogram. Ini luar biasa. Bayangkan seorang pejabat rendahan hanya golongan 3A bekerja di kantor pajak dan kemudian menerima suap dalam jumlah yang sangat besar. Nah, sekarang ini KPK juga kembali menyelidiki kasus dugaan suap yang diterima oleh pejabat di lingkungan Dirjen Pajak. Kasusnya ini dipastikan jauh lebih besar. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata hanya menyebut bahwa angkanya itu puluhan miliar gitu. Siapa yang menjadi tersangka? Ini tidak main-main. Yang menjadi tersangka itu salah satu direktur di Dirjen Pajak, yakni Angin Prayitno Aji. Ini jabatan terakhirnya adalah Direktur Intensifikasi dan sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Angin tidak sendiri, dia bersama dengan seorang stafnya yang terakhir sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Pajak Madya di Jakarta Utara, namanya Dandan Ramdhani. Jadi dia ini dulu staf dari Angin Prayitno Aji ketika dia masih menjadi Direktur di Pemeriksaan dan Penagihan. Kasus ini tentu saja sangat mengejutkan karena di tengah situasi ketika negara sangat membutuhkan masuknya uang pajak dan ketika tengah shortfall atau menerima pajak sedang turun, tapi ternyata Angin Prayitno Aji ini bersama dengan stafnya melakukan kong kali kong dengan sejumlah konsultan pajak dari beberapa perusahaan yang sangat besar. Dan salah satu perusahaan itu disebut-sebut milik Haji Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal sebagai Haji Isyam. Kemarin KPK sudah menggeledah kantor dari John Lin Baratama, gitu nama perusahaan yang dimiliki oleh Haji Isyam, berkaitan dengan dugaan bahwa mereka sudah melakukan penggelapan pajak atau membayar pajak tidak sesuai dengan ketentuan dan itu dibantu oleh Angin Prayitno Aji. Haji Isyam ini, terutama kalau di kawasan Indonesia bagian timur, Kalimantan dan Sulawesi ini sangat dikenal. Dia ini memang tokoh besar, dia pengusaha besar dan juga pergaulannya di tingkat atas. Dia misalnya pada Pilpres lalu tercatat menjadi wakil bendahara dari tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Terlibatnya Haji Isyam sebagai tim dari Jokowi Ma'ruf Amin ini memang sempat mengejutkan. Mengapa? Karena dia diketahui sebagai anggota Dewan Kehormatan dari PAN untuk Kalimantan Selatan. Pada waktu itu kan seperti kita ketahui PAN masih di bawah kendali Pak Amin Rais menjadi pendukung Prabowo Sandi. Haji Isyam ini pengusaha besar karena kemarin pada karena Haji Isyam ini memang salah satu pengusaha besar dan dia punya akses kekuasaan yang juga luar biasa. Tadi posisinya dia
sebagai wakil bendahara dari tim pemenangan Jokowi Ma'ruf, dan kemudian pada bulan 10 tahun 2020 lalu dia membuat sebuah pabrik gula terbesar di Bombana di Sulawesi Tenggara, dan tidak tanggung-tanggung yang meresmikan adalah Presiden Jokowi. Jadi bayangkan betapa besarnya kasus yang melibatkan Angin Prayitno Aji dan stafnya ini. Jadi kalau Alexander Marwata hanya menyebut puluhan miliar, kemungkinan besar angkanya jauh lebih besar dari itu. Mari kita bandingkan misalnya pada waktu Gayus Tambunan tadi disebutkan bahwa uang yang disita dari Gayus Tambunan, perlu dicatat sekali lagi bahwa Gayus Tambunan ini adalah pegawai negeri golongan 3A, sementara kasus yang sekarang ini melibatkan seorang direktur. Pada waktu saja uang yang disita dari Gayus Tambunan itu mencapai 74 miliar. Emasnya sekali lagi adalah 31 batang, dan masing-masing setiap batang itu beratnya 100 gram atau 3,1 kilogram. Belum harta-harta benda yang lain. Memang pada waktu itu sangat fantastis Gayus Tambunan ini. Seperti foto-foto yang saya temukan, seperti yang foto-foto saya tampilkan tadi itu foto ketika Gayus Tambunan menonton pertandingan tenis internasional di Bali. Sebenarnya dia menonton pertandingan tenis pun itu bukan persoalan, tapi masalahnya ketika itu Gayus itu ketika menonton pertandingan tenis itu statusnya dia sedang berada di tahanan. Dia berada di tahanan Makobrimob Kelapa II Depok. Tapi dia kemudian bisa jalan-jalan, bisa nonton pertandingan di Bali, pertandingan tenis internasional. Pada waktu itu sebenarnya dia sudah menyamarkan kehadirannya, karena wajah Gayus tidak seperti itu. Wajah Gayus itu seperti ini aslinya. Jadi dia di situ dia menggunakan wig dan kemudian menggunakan kacamata dan memakai jaket. Tetapi ada wartawan fotografer Kompas yang masih mengenali dia. Dan ketika foto-foto itu kemudian diunggah, itu menjadi geger. Dari situlah kemudian ketahuan bahwa Gayus ternyata selama dia di tahanan Brimob itu, dia bukan hanya presiden ke Bali. Dia bisa punya paspor, dia mendapatkan paspor palsu dengan nama Sony Laksono. Ini paspor dia, paspor palsu dia. Dan dengan paspor itu kemudian dia bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dia jalan ke Makau, dia jalan ke Malaysia, dan dia juga jalan-jalan ke Singapura. Dan dia jalan-jalannya tidak sendirian, dia disertai dengan istrinya. Gayus ini memang luar biasa sakti. Pada waktu itu kasus Gayus ini menyeret banyak penegak hukum yang terkena hukuman dan kemudian terkena sanksi. Misalnya 2 orang polisi yang dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan 2 tahun. Yakni yang mendapat hukuman yang sangat berat, yakni waktu itu adalah Komisaris Polisi Arafat Ernani. Sementara ada beberapa orang lagi yang kena hukuman kode etik, dan mereka ini ada 2 orang jenderal, dan akibat kasus ini kemudian mereka ini karirnya sempat tersendat, walaupun kemudian akhirnya kembali mendapat jabatan. Salah satunya pada waktu itu yang kena sanksi adalah Brigjen Raja Erisman. Selain petugas kepolisian, korban dari Gayus ini banyak. Ada hakim juga yang menerima suap dari Gayus. Bahkan ketika dia kemudian sudah divonis dan menjalani hukuman di LP Sukamiskin itu, dia punya banyak keistimewaan. Kelihatannya dia bisa bebas keluar masuk dari tahanan, seperti halnya ketika dia masih ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok. Salah satunya misalnya dia pernah kedapatan sedang makan-makan di sebuah restoran dengan 2 orang perempuan. Dan pada waktu itu foto ini menjadi geger juga, heboh juga. Tapi Gayus pada waktu itu tidak melakukan penyamaran, dia hanya mengenakan topi. Namun begitu wajahnya, karena memang wajahnya sangat populer, mudah dikenali, dan ketika diunggah ke media sosial itu menjadi heboh. Rupanya pada waktu itu Gayus itu baru saja menghadiri gugatan perceraian dengan istrinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan oleh para pengawalnya dia diberi izin untuk bertemu dengan beberapa sahabatnya dan makan di restoran. Jadi kelihatan spesial. Pada waktu itu Kepala Lapas Sukamiskin menyebutkan bahwa kemungkinan itu adalah rekan-rekan dari pengacara Gayus. Tetapi dampak dari Gayus ini, dampak dari nongkrong-nongkrongnya Gayus di kafe ini, kemudian sejumlah petugas dari LP Sukamiskin terkena sanksi. Jadi banyak sekali yang menjadi korban dari Gayus, mulai dari polisi, hakim, sampai petugas lapas, dan juga termasuk petugas penjara di Makobrimob yang kena sanksi. Bukan hanya itu, selama Gayus di penjara itu istrinya juga bisa hamil tuh, bahkan melahirkan bayi kembar. Jadi rupanya selama di penjara itu Gayus masih bisa melakukan banyak hal. Ini kenapa? Karena walaupun duitnya sudah disita,
ternyata dia masih punya duit yang banyak. Dia bisa menyuap para petugas dan kemudian bisa membeli kebebasannya, baik kebebasan dengan hubungan dengan istrinya sehingga sampai hamil dan kemudian melahirkan anak, termasuk juga jalan-jalan tadi ke Bali dan ke sejumlah tempat lain di luar negeri. Anda bisa bayangkan kalau seorang Gayus saja bisa seperti itu, bagaimana dengan seorang direktur di Dirjen Pajak? Selain punya akses dengan banyak kekuasaan, Haji Isyam ini juga sering disebut-sebut sebagai crazy rich from Kalimantan. Walaupun sebenarnya dia disebut sebagai crazy rich Kalimantan, tapi sebenarnya usahanya atau bisnisnya di sektor pertambangan nikel, dan sekarang dia mulai merambah ke perkebunan tebu dan pabrik gula tadi. Itu perusahaannya membentang mulai di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Sulawesi Tenggara. Nah, selain perusahaan dari Haji Isyam, itu ada beberapa perusahaan besar lainnya yang ditangani oleh Angin Praitno Aji itu. Setidaknya disebutkan oleh ICW tadi, selain John Lynn Baratama, ada juga PT Panin Bank Indonesia. Ini perusahaan bank yang sudah melantai di bursa saham. Dia di perusahaan terbuka dan ini merupakan patungan dari modal di dalam negeri dan juga modal asing. Selain Panin Bank yang disebut-sebut terlibat dalam suap dari pada Angin Aji ini adalah Gunung Madu Plantation. Ini perusahaan PMA juga, ini perusahaan gula yang berlokasi di Lampung Tengah. Jadi dari situ sudah kita ketahui, ini baru 3 perusahaan besar yang terungkap dan diduga terlibat dalam kong kali kong dengan Angin Praitno Aji dan kawan-kawan. Modusnya ya ini berkaitan dengan surat ketetapan pajak seperti disebutkan oleh Alexander Marwata. Jadi mereka ini menetapkan perolehan pajaknya lebih rendah dari penghasilan yang mereka catatkan. Wajar kalau kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa dikhianati oleh Angin Praitno Aji ini. Pertama, yang secara personal Angin Praitno Aji ini kan diangkat menjadi direktur sampai 2 kali ini di masa ketika Kementerian Keuangan dipimpin oleh Sri Mulyani. Kita tahu bahwa pada masa Sri Mulyani ini renumerasi atau tingkat kesejahteraan gaji dari para pegawai pajak ini ditingkatkan cukup tinggi. Kalau pendapatan mereka sudah tinggi, tapi ternyata korupsi juga jalan terus. Yang kedua, Sri Mulyani pasti merasa dikhianati karena dalam situasi saat ini Indonesia, seperti tadi saya sudah sebut, sedang mengalami krisis ekonomi dan kemudian pendapatan pajak turun terus-menerus. Tetapi justru ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang bekerja sama dengan para pegawai Dirjen Pajak untuk mengurangi nilai pajaknya dan kemudian memberi imbal balik berupa suap sampai puluhan miliar. Penggerebekan atau penggeledahan oleh KPK terhadap kantor PT John Lynn Baratama ini tentu sangat menarik ini, ngeri-ngeri sedap ini. Karena bagaimanapun seperti kita ketahui kan Haji Isyam ini sangat dekat dengan kekuasaan. Dia juga punya akses yang cukup baik di lingkungan intelijen dan juga di kalangan kepolisian. Jadi kalau kemudian sampai kantornya itu digeledah oleh KPK, ini tentu saja menimbulkan pertanyaan gitu, apakah Haji Isyam sudah mulai kehilangan kesaktiannya? Atau sedang terjadi perubahan peta di level atas? Atau orang-orang dalam kekuasaan yang menjadi backupnya ini sudah mulai melepaskan dia? Dan banyak spekulasi lain mengapa kemudian sampai perusahaan Haji Isyam digeledah oleh KPK ini. Ini tentu perkembangan yang menarik, terus kita ikuti. Apakah kasusnya akan berlanjut atau kemudian dipeti eskan seperti banyak kasus-kasus lain juga yang masih mengendap di KPK. Saya Arsun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.